Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun ajaran ini, tahun ajaran 2025-2026 ini, sesuai Pak Menteri juga menyampaikan di beberapa forum, belum ada perubahan kurikulum. Jadi belum ada perubahan kurikulum, yang ada adalah eh, penguatan dalam proses pembelajaran dengan mengintegrasikan pembelajaran mendalam dan mengintegrasikan mata pelajaran pilihan. Nah, kalau di draft terakhir itu tuh yang saat ini kami eh, rancangnya gitu. Memang yang terjadi pengaruhnya ke perubahan peraturan, ada beberapa perubahan peraturan menteri, tapi bukan perubahan ke kurikulumnya. Ini biasa mungkin terjadi juga kita dalam perjalanan kurikulum kita, misalkan kurikulum 13 juga sejak diterbitkan di 2013 pada saat itu eh, beberapa kali direvisi peraturannya, tapi kurikulumnya itu tetap. Misalkan pertama kali Permendikbud 81A, lalu direvisi di tahun 2014, direvisi lagi di 2016, dan direvisi lagi 2018. Peraturannya ada perubahan-perubahan, penyesuaian, tetapi secara substansi itu masih kurikulum 13. Nah, begitu pula untuk saat ini yang kurikulum Merdeka secara substansi itu tidak pergantian kurikulum, tapi ada perubahan peraturan untuk penyesuaian kebijakan dua hal tadi. Yang berubahnya atau yang dilakukan penyesuaiannya itu ada terkait kurikulum itu ada yang di level standar, peraturan terkait standar, ada peraturan yang berkaitan dengan eh, kurikulum. Peraturan yang berkaitan standar yang direvisi adalah standar kompetensi lulusan dan standar isi. Untuk standar kompetensi lulusan ini sudah terbit. Untuk standar isi sebenarnya proses harmonisasinya sudah selesai, jadi nunggu di tanda tangan dan nunggu diundangkan. Mungkin eh, nggak akan lama lagi ya. Informasinya sih sudah tinggal penandatanganan gitu. Untuk standar isi, nah dua standar lagi proses dan penilaian sampai saat ini itu belum ada pembahasan untuk dilakukan revisi. Jadi standar proses penilaian itu masih tetap sampai saat ini kami belum ada diskusi gitu ya untuk direkomendasikan merevisi dua standar lagi. Jadi proses dan penilaian itu tetap. Lalu selanjutnya setelah dipertimbangkan karena perlu memperbaiki terkait dengan pembelajaran masuk ke dalam kurikulum, pendekatan pembelajaran masuk ke dalam peraturan kurikulum, lalu mata pelajaran pilihan coding kecerdasan artifisial itu juga perlu masuk ke dalam eh, kurikulum, maka eh, kami melakukan revisi. Revisinya itu bentuk perubahan peraturan menteri. Jadi bukan pergantian menteri, bukan pergantian peraturan, tapi perubahan. Perubahan itu seperti PP 4 melakukan perubahan terkait PP 57. Jadi nantinya hanya ada beberapa pasal yang disesuaikan. Jadi tidak seluruh pasal. Sehingga peraturan 12 itu masih tetap berlaku. Jadi perubahan atas Permen 12 sehingga yang perubahan itu yang hanya pasal-pasal terkait saja. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, di dalam peraturan 12 itu kan mengatur struktur kurikulum itu mencakup intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Jadi dalam kurikulum itu ada intrakurikuler, ada kokurikuler, dan ada ekstrakurikuler. Di mana dalam intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler itu ada kompetensi, ada muatan, dan ada beban belajar. Nah, itu yang di pengaturan eh, saat ini. Dan oleh karena itu, yang ada penyesuaian itu adalah berkaitan dengan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kalau pembelajaran mendalam kami sudah masukkan ini sebagai pendekatan di landasan filosofisnya, juga kami muat gitu ya terkait dengan pendekatan pembelajaran mendalam, dan juga tentu implikasinya ke revisi eh, profil pelajar Pancasila juga sudah disesuaikan dengan profil lulusan karena implikasi dari penyesuaian kebijakan pembelajaran mendalam ini. Nah, untuk intrakurikuler, untuk intrakurikuler itu kan di dalam peraturan saat ini disebutkan kompetensi dari intrakurikuler itu bentuknya adalah
capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran, namanya sendiri, capaian pembelajaran itu eh, masih tetap dan masih tetap per fase. Nah, apakah ada revisi capaian pembelajaran? Ada, karena sanarisinya kita revisi, dengan kata lain mengurangi beberapa materi-materi yang tidak terlalu esensial. Karena sanarisinya direvisi, maka capaian pembelajaran itu lebih ke merevisinya mengurangi materi-materi esensial. Sehingga bagaimana implikasi ke buku teks tidak berpengaruh semestinya, karena buku teks yang saat ini itu masih tetap bisa digunakan. Kalaupun capaian belajarnya dikurangi materinya, kan tinggal di skip di materi buku teks jika tidak ingin dibelajarkan. Sehingga buku teks itu tidak perlu ibu bapak mengubah atau mengganti buku teksnya, implikasi dari capaian pembelajaran ini. Jadi ibaratnya materinya asalnya, tapi itu pun hanya di beberapa mapel. Mungkin mapel tertentu itu nggak berubah sama sekali. Mapel yang A misalkan ada, anggaplah ada 10 materi, dikurangi satu materi jadi 8 materi. Nah itu saja pengaruhnya. Nah kalaupun ibu bapak tetap ingin membelajarkan pun nggak apa-apa kan, sebenarnya tetap 9 gitu. Nah, tapi kalau ibu bapak nggak ingin membelajarkan materi yang diidentifikasi kita kurangi, itu pun dipersilakan. Jadi kalaupun ibu bapak merancang sekarang capaian pembelajaran yang ada, sebenarnya tidak akan terlalu banyak perubahannya gitu untuk capaian pembelajarannya. Nah, itu untuk intrakurikuler, jadi capaian pembelajarannya istilahnya tetap, tapi ada revisi di materinya nantinya. Lalu muatannya dalam bentuk mata pelajaran. Mata pelajarannya tetap hanya ada penambahan mata pelajaran pilihan dari kelas 5 nanti sampai kelas 12, yaitu coding kecerdasan artifisial. Jadi menambahkan mata pelajaran baru untuk coding dan kecerdasan artifisial, penambahan mapel. Kompetensinya, muatan belajar, beban belajarnya masih tetap per tahun. Dengan kata lain, bagaimana pengorganisasian? Bolehkan blok? Masih boleh. Blok atau per minggu silahkan dibuat. eh, Penyusunan cara pengelolaannya sistem blok silahkan, eh, juga masih memungkinkan. Nah itu untuk intrakurikuler. Jadi intrakurikuler capaian kompetensinya berupa capaian pembelajaran tetap dalam peraturan itu, terus eh, kompetensinya berupa mata pelajaran hanya menambahkan mata pelajaran coding KA. Alokasi waktu intrakurikuler hampir semuanya tidak berubah, tidak mengalami perubahan, hanya tambah coding KA. Muatan belajarnya masih tetap per tahun. Nah, untuk eh, untuk kokurikuler, kokurikuler ini yang ada penyesuaian. Jadi kalau di dalam peraturan saat ini, kokurikuler itu kan ditetapkan kompetensinya dalam bentuk dimensi profil pelajar Pancasila, eh, muatannya dalam bentuk tema yang ditetapkan oleh pusat, beban belajarnya per tahun, bentuknya dalam bentuk minimal P5. Nah ini ada pembaharuan. Kompetensinya, karena kemarin sebelumnya dimensi profil Pancasila ini menjadi alur perkembangan kompetensi profil lulusan. Jadi dari 6 dimensi nanti penguatan kompetensinya untuk memperkuat 8 dimensi profil lulusan. Jadi kompetensinya kemungkinan ada penyesuaian menjadi 8 dimensi kompetensinya. Lalu eh, muatannya sama, muatannya itu harus ada bentuknya itu tema. Cuma kalau kemarin temanya ditetapkan oleh pusat, sekarang temanya diserahkan ke satuan pendidikan. Lalu beban belajarnya per tahun. Dengan kata lain, bolehkah masih blok? Silahkan, masih boleh. Nah, bentuknya ini yang kita perbaharui. Kalau sebelumnya, kokurikuler bentuknya minimal dalam bentuk P5. Nah, sekarang ada penyesuaian, minimal dalam, tidak pakai minimal. Kokurikuler bentuknya kemungkinan besar nanti adalah kolaborasi lintas mata pelajaran atau gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi bentuk kokurikulernya cukup beragam ya. Bisa kolaborasi lintas mata pelajaran, bisa gerakan 7 kebiasaan Indonesia hebat. Misalkan gerakan berkaitan dengan sehat senam gitu ya, dalam dimensi kesehatan. Untuk memperkuat dimensi kesehatan, dilakukan senam misalkan setiap hari apa gitu oleh sekolah, itu bagian dari kokurikuler. Jadi tidak berupa project. Nah kemarin mungkin Ibu Bapak sempat beredar, eh, ada yang beredar terkait dengan struktur kurikulum. Struktur kurikulumnya itu alokasi intra, alokasi PJBL. Nah, itu bukan dokumen kementerian, Ibu Bapak, yang beredar itu dokumen yang sebenarnya pengembangan dulu
kami dengan tim Kemensos untuk keperluan sekolah rakyat dan draft awal itu tim Kemensos membuat draft dan dokumennya utuh juklas juknis. Lalu entah kenapa yang diedarkan itu dipenggal dan itu pun sebenarnya sudah kami koreksi juga. Waktu itu diberikan masukan. Jadi kalau ada penulisan yang beredar struktur kurikulumnya alokasi intra dan alokasi PJBL itu perlu dikoreksi, itu bukan dokumen kami gitu. Dan itu sebenarnya tidak dokumen Kemensos terakhir juga, itu dokumen awal-awal saja. Nah, penyajiannya Ibu Bapak tadi karena bentuknya penyesuaian alokasi P5 ini di dalam struktur kurikulumnya menjadi alokasi intrakurikuler dan alokasi kokurikuler. Jadi langsung menggunakan terminologi yang umum. Alokasi intrakurikuler, alokasi kokurikuler. Untuk SD SMP itu hampir sama persis ya alokasi waktunya. Di SMA sedikit penyesuaian di kelas 10 terutama untuk mata pelajaran yang hanya 2 jam. Kalau sebelumnya misalkan Pancasila alokasi waktunya 72 jam, 54 intra, 18 P5 sebelumnya. Nah, sekarang yang alokasi waktu 2 jam itu kami habiskan fokus untuk intra. Jadi misalkan Pancasila menjadi total 72 jam di intra, kokurikulernya tidak ada alokasi waktu. Jadi yang alokasi waktunya dulu nanggung-nanggung gitu ya, yang hanya 18 gitu, yang hanya nanggung, nah itu yang kemudian dikosongkan. Nah, kalau total jam beban mengajarnya sama tetap nggak ada perubahan. Jadi misalkan kalau sebelumnya 3 jam guru Pancasila, sekarang tetap Pancasila 3 jam di SMP. Misalkan agama sebelumnya 3 jam, sekarang tetap 3 jam. Total beban mengajarnya tetap. Jadi kalau ada pertanyaan, alokasi untuk kokurikulernya masih ada tersendiri, masih ya. Tapi bentuknya tadi mengalami penyesuaian. Ada penyesuaian-penyesuaiannya kurang lebih ini. eh, Kemungkinan besar ini ya. Jadi kalau 100% yakin, 100%-nya mungkin setelah permennya keluar ya. Karena bisa jadi ada terakhir berubah. Tapi draft terakhir kami itu ini. Nah kalau ada terakhir, misalnya kok jadi beda, bisa mungkin di terakhir-terakhir ada perubahan. Tapi posisinya semoga ya segera keluar ya, karena harmonisasinya sudah selesai dari minggu lalu. Eh, dan ini juga mungkin tinggal penandatanganan dan penomoran gitu. Semoga minggu ini, harapan kami juga minggu ini ya bisa diterbitkan peraturannya supaya menjadi jelas nanti bagi ibu bapak di satuan pendidikan. Jadi itu penyesuaian untuk kurikuler. Jadi alokasinya hampir SD SMP hampir sama persis. SMP apalagi persis sama gitu. Alokasi. Jadi bayangkannya sebelumnya alokasi intra, alokasi P5 sekarang menjadi alokasi intra, alokasi kokurikuler. Jadi menggunakan terminologi yang lebih umum. Alokasinya alokasi intra, alokasi kokurikuler. Dan untuk koordinator pun jangan khawatir, masih tetap terfasilitasi ya. Kemarin kan ada yang kekurangan beban jadi koordinator. Nah, itu masih terfasilitasi. Dengan beban kerja kemarin kan ada juga ya koordinator. Nanti walaupun namanya mungkin koordinator pembelajaran berbasis project, tapi nanti dalam deskripsinya mungkin memfasilitasi untuk kokurikuler nantinya. Sehingga kokurikulernya tidak diarahkan ke project saja gitu. Nanti akan diperkuat juga di dalam deskripsi-deskripsinya. Nah, untuk kokurikuler itu penyesuaiannya ya. Jadi alokasinya tersendiri tetap, eh, terus ke temanya nanti jadi satuan pendidikan. Jadi aktivitasnya lebih beragam nanti, kolaborasi lintas mata pelajaran. Jadi tidak lagi melulu ke proyek atau produk. Tapi misalkan, oh untuk memperkuat dimensi iman takwa, sekolah membuat program, misalkan dalam 7 kebiasaan Indonesia untuk agama, misalkan apakah keagamaan, misalkan sholat duha atau mengaji bersama 1 jam, itu bisa jadi dalam rangka memperkuat dimensi kesehatan, iman takwa misalkan. Jadi bisa aktivitasnya yang cukup beragam. Atau misalkan, oh ini memperkuat kolaborasi mapel belum kuat, kita buat program yuk kolaborasi bersama, misalkan program STEM gitu. Lintas mata pelajaran dengan program STEM gitu untuk memperkuat, memperdalam mata pelajaran, itu juga bisa jadi kokurikuler. Nah, ketiga adalah ekstrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler yang kami perbaiki adalah mengeksplisitkan, kalau sebelumnya kan implisit, tidak tertuang dalam peraturan, dituangkannya dalam panduan. Sekarang dalam peraturan kami eksplisitkan, kemungkinan nanti eh, sekolah wajib menyediakan eskul pramuka atau kepanduan lainnya. Jadi dieksplisitkan itu. Nah, apakah nantinya eh, untuk siswa menjadi wajib nggak? Kalau siswa masih sukarela. Yang diwajibkannya sekolahnya menyediakan eskul pramuka atau kepanduan lainnya. Itu mungkin yang penyesuaiannya. Nama kurikulumnya tetap masih sama saat ini, masih
sekolah ada yang menggunakan kurikulum Merdeka dan ada K13 karena K13 kan masih 1 atau 2 tahun ke depan kan penyesuaiannya. Apakah ada mekanisme pendaftaran untuk yang beralih ke kurikulum Merdeka? Kemungkinan besar tidak ada pendaftaran. Kemungkinan nanti akan difasilitasinya sekolah yang mengubah sendiri dapodiknya. Kalau K13 ke kurikulum Merdeka nanti boleh mengubah balik ke berpindah, tapi kalau yang kurikulum Merdeka tidak bisa berpindah ke K13 karena kan tinggal 1 atau 2 tahun lagi K13 itu sudah berakhir gitu. Jadi yang diperkenankan kemungkinan nanti mengubah dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka. Dan mungkin nanti tidak ada pendaftaran sendiri ya. Kemungkinan besar tidak ada pendaftaran. Sampai saat ini opsinya tidak ada pendaftaran, jadi nanti tinggal sekolah menyesuaikan dalam dapodiknya. Nah, itu penyesuaian-penyesuaiannya. Sekarang baru ke tema saat ini, ke kurikulum satuan pendidikan gimana implikasinya. Kurikulum satuan pendidikan ada peraturan menteri, norma-norma yang ada dalam peraturan menteri terkait kurikulum satuan pendidikan itu tidak kami otak-atik sama sekali. Norma yang ada di dalam peraturan menteri bahwa kurikulum ditetapkan satuan pendidikan, bahwa komponen minimalnya apa itu tidak berubah. Cuma nanti ada penyesuaian tentunya ya di dalam panduannya karena terkait dengan kalau di dalam permen kan bahasanya hanya bahwa komponen minimal adanya karakteristik, tujuan, pengorganisasian, dan perencanaan hanya itu aja. Nah, nanti pembaharuannya mungkin bagaimana pengorganisasiannya, bagaimana perencanaannya. Itu yang mungkin akan kami sampaikan ini penyesuaian-penyesuaiannya. Pertama untuk fungsi jelas ya terkait dengan dokumen kurikulum satuan pendidikan ini tidak mengalami pembaharuan, prinsip juga tetap bagaimana kontekstual, esensial, akurat, dan juga melibatkan berbagai kepentingan. Lalu sasarannya juga sama ya untuk kepala satuan pendidikan ngapain untuk pendidik, untuk tenaga pendidikan, untuk dinas, untuk para pengawas dan penilik ya. Karena untuk pengawas pendidik juga ini tagging dari kemarin ya untuk mendorong tiap satuan pendidikan di bawah binaannya mengembangkan kurikulum secara kreatif inovatif yang dijadikan sebagai referensi tiap anggota satuan pendidikan dalam merencanakan pembelajaran yang mengembangkan kompetensi murid dan pencapaian dimensi profil lulusan. Jadi penyesuaiannya untuk pencapaian dimensi profil lulusan. Kami hanya mengingatkan saja Ibu Bapak terkait dengan kurikulum satuan pendidikan ini di ini tidak diubah, cuma kami hanya mempertegas saja ya. Karena kan secara eksplisit ada peran koordinasi dan supervisi sesuai yang tertera dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Maka peran-peran pengawas, peran dinas ini yang kami ingatkan kembali yang kita tuangkan dalam panduan ya. Dalam rangka kan perlu ada koordinasi supervisi pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Maka nanti pengawas dan sebenarnya dari tahun lalu sudah kita eksplisitkan pengawas atau penilik memfasilitasi satuan pendidikan melakukan refleksi, mengidentifikasi masalah, membuat prioritas, memfasilitasi satuan pendidikan melakukan analisis dan lain-lainnya. Lalu dalam prosesnya melakukan fasilitasi, berdiskusi dengan kepala satuan pendidikan, memastikan kepala satuan pendidikan berdiskusi terkait dengan aspirasi pendidiknya. Nah, lalu nanti peran eh, ini, peran koordinasi dan supervisi kan karena amanah undang-undang dan PP, satuan pendidikan itu nanti harus menginformasikan, jadi penetapannya memang betul oleh sekolah. Tapi nanti setelah ditetapkan, karena kita perlu menjaga juga kualitas kurikulum yang disusun oleh satuan pendidikan, karena jangan sampai mereka udah punya kewenangan, netapin lalu bikinnya asal-asalan gitu ya tidak atau hanya copy paste. Nah, itu kan perlu kita jaga. Maka nanti sekolah perlu menyampaikan ke dinas melalui pengawas bahwa satuan pendidikan sudah mengembangkan dan menetapkan. Nah, dinas nanti diwakili pengawas perlu melakukan supervisi terhadap satuan pendidikan untuk memastikan dokumen ini selaras dengan prinsip dan yang dijaga adalah komponen minimumnya. Nah, kalau memang sudah selaras ya sudah, oke. Tapi kalau belum selaras terkait dengan dokumen jangan sampai nanti nama dokumennya misalkan kurikulum sekolah A, isinya sekolah B gitu kan seringkali itu terjadi itu antara copy paste misalkan. Lalu karakteristiknya namanya sudah ada di pergunungan, lalu deskripsinya ada di perkotaan atau pergunungan atau laut. Berarti kan ada potensi isinya ambil-ambil dari mana-mana gitu ya. Nah, kami malah kadang seringkali saking semangatnya lupa mengganti nama sekolah itu masih terjadi juga. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Maka pengawas mencek gitu ya, ini sudah sesuai nggak dengan prinsip dan komponen. Nah, kalau belum,
Maka ini yang mungkin minta tolong pengawas. Perlu mendampingi satuan pendidikan untuk mengembangkan yang sesuai. Jadi mereka itu, benar ini oke memang tanda tangannya sah, tapi mereka harus diingatkan ini benerin dulu nih. Benerinnya karena pengawas juga ada banyak yang didampingi, bisa jadi barengan atau seperti apa ya. Itu lebih ke strategi. Tapi ini perlu dilakukan. Jadi penetapannya memang cukup oleh kepala sekolah. Tetapkan udah sekolah. Tapi mereka nggak berhenti udah ketetapan, udah merasa bebas nggak. Ini perlu dijaga juga kualitasnya. Makanya peran koordinasi supervisi ini perlu dioptimalkan. Nanti eh, sekolah sudah ngajukan dicek gitu ya. Kalau belum, nah tujuannya pengecekan itu untuk membantu sekolah-sekolah yang belum tanda kutip kurikulumnya belum selaras. Yang belum selaras maka perlu didampingi untuk mengembangkan. Nah, itu yang mungkin mengingatkan saja terkait peran koordinasi ya, karena di eh, di apa di di undang-undang kan secara eksplisit ya kurikulum satuan pendidikan ini perlu ada koordinasi dan supervisi. Di PP pun disebutkan koordinasi dan supervisi. Maka peran koordinasi supervisinya itu diperjelasnya di dalam peraturan itu, di dalam panduan itu seperti ini. Jadi satuan pendidikan informasikan ke dinas, dinas nanti mengembangkan lalu dinas mewakili ngecek ya. Kalau memang tidak ada masalah ya sudah. Tapi kalau ada masalah, nah itu yang perlu didampingi satuan pendidikannya sehingga menjadi perbaikan di satuan pendidikannya. Nah, sekarang baru ke komponen minimum. Komponen minimum Ibu Bapak tetap di dalam di dalam peraturan itu nggak kita otak-atik, ada 4 minimumnya yang perlu ada. Eh, Satu karakteristik satuan pendidikan. Nah, mungkin karakteristik satuan pendidikan ya kan setiap tahun menyesuaikan. Mungkin karena ada siswa yang menyesuaikan, ada guru yang menyesuaikan ya silahkan disesuaikan. Visi misi tujuan tetap ya. Visi itu kan ya mungkin sesuatu yang ingin dicapai jangka ke depan ya mungkin antara 15-20 tahun ke depan. Mungkin penyesuaian juga dengan standar komisi lulusan. Misi adalah menjawab misi ya, jeda mungkin 5 tahunan lah ya. Lalu tujuan ya tujuan wajar mungkin perlu ada penyesuaian tujuan ya di setiap tahun ini ada penyesuaian tujuan. Nah, lalu oh ya. Untuk yang sekolah baru atau lama tentu ada penyesuaian. Kalau sekolahnya memang belum punya, ya berarti mereka mulai merumuskan, menyusun gitu. Tapi kalau sekolahnya sudah lama, ya berarti tinggal analisis tinjau kembali. Sampai ini analisis tinjau. Kalau memang masih relevan ya sudah perbaiki beberapa saja. Nah, komponen tadi kembali lagi ada karakteristik tetap, visi misi tujuan tetap. Nah, di pengorganisasian dan perencanaan, kalau dalam permennya kan pengorganisasian dan perencanaan itu masih tetap. Cuma mungkin nanti di dalamnya ada penyesuaian di komponen kokurikuler. Kalau sebelumnya kan pengorganisasian itu intrakurikuler, P5 dan ekstrakurikuler. Nah, sekarang disesuaikan jadi intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Jadi setara lah ya sekarang pengorganisasian namanya. Kalau kemarin kan intra P5 dan ekstra gitu ya. Yang P5-nya kurang setara. Nah, kalau sekarang intra kok dan ekstra. Jadi tidak menyebutkan P5. Nah, intrakurikuler jelas ya mata pelajaran ya tetap tinggal nambahin mata pelajaran coding KA. Kokurikuler ini intinya kegiatan pembelajaran untuk memperdalam pengayaan intrakurikuler dalam penguatan kompetensi. Ekstra pengembangan karakter. Nah, perencanaan belajar, nanti kan ada contoh perencanaan belajar. Nah, perencanaan belajar itu yang perlu mengintegrasikan dengan pembelajaran mendalam untuk perencanaan belajarnya. Dengan perencanaan apa kerangka pembelajaran mendalam itu mulai dituangkan dalam perencanaan pembelajarannya. Nah, untuk karakteristik ya, apa yang dilakukan itu tidak banyak melakukan perubahan, ya mungkin penyesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Visi misi tujuan juga penyesuaian dengan eh, kompetensi lulusan, profil lulusan. Dengan profil lulusan, nah di pengorganisasian aja ini Ibu Bapak yang penyesuaian sebelumnya P5, bentuknya P5, sekarang kokurikuler itu melalui pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu, lalu pembiasaan yang terprogram berdasarkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, ini yang penyesuaiannya di sini. Gerakan 7 kebiasaan Indonesia hebat. Nah, mungkin kokurikuler alokasi waktunya ya tidak terlalu jauh beda. Eskul juga sama ya. Tinggal eksplisit wajib menyediakan pramuka tapi anaknya
eh, opsional. Nah, bentuknya seperti ini ya, nanti tadi sudah sampaikan juga alokasi intra, alokasi kokurikuler, SD SMP persis sama. Untuk SMA ada pengurangan-pengurangan tuh untuk jam-jam yang nanggung gitu ya. Yang misalkan 54, 18, 18, 18. Nah, untuk SMA itu dikosongkan. Jadinya alokasinya ini. Kurang lebih SMA dengan SMK di kelas 10 tuh sama-sama kurang lebih kalau SMK ini untuk SMK 180 itu 5 jam ya, 5 jam ya silahkan untuk kolaborasi lintas mata pelajaran atau penguatan gerakan. Jadi kalau Ibu Bapak sudah punya program 7 penguatan kebiasaan yang hebat, diantaranya mesin senam, nah itu bisa jadi bagian dari kokurikuler Ibu. Eh, bisa jadi eh, bagian dari kokurikuler. Jadi tidak menambah waktu gitu ya. Ini karena bagian dari kokurikulernya. Nah, di perencanaan belajar, Ibu Bapak masih kan ada capaian pembelajaran sampai ke perencanaan belajar. Nanti yang ditekankan adalah terkait dengan penyesuaian prinsip belajarnya ya, menjadi berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Lalu di perencanaan belajarnya, nah perencanaan belajar contohnya eh, untuk perencanaan belajar nanti Ibu Bapak perlu menyesuaikan perencanaan belajarnya didesain dengan mengintegrasikan pembelajaran mendalam. Jadi ada 4 kerangka dari pembelajaran mendalam yang perlu disesuaikan. Mana? Bentar. Ada 4 kerangka itu terkait dengan profil lulusan, pengalaman belajar, lalu prinsip dan eh, kerangka pembelajarannya. Nah, itu contohnya saja ya, contoh perencanaan belajarnya ada penyesuaiannya. Nah, untuk perencanaan belajar komponen minimum yang perlu ada kan dimensi profil lulusan, lalu empat kerangka pembelajaran, lalu terkait dengan pengalaman belajarnya dan suasana prinsip belajarnya. Nah, ini yang perencanaan belajarnya yang mungkin ada sedikit penyesuaian ya di dalam perencanaan belajar untuk memastikan pembelajaran mendalam ini bisa dilaksanakan di berbagai satuan pendidikan. Nah, bentuk perencanaan belajarnya, Ibu Bapak, formatnya kalau template itu bebas ya. Untuk template masih tetap kita jaga bebas, jadi tidak mesti ke salah satu bentuk. Nah, misalkan ini contohnya, yang penting mengintegrasikan 4 kerangka pembelajaran mendalam. Misalkan contohnya ada dimensi profil lulusannya nih, lalu ada tujuannya. Ini nggak mesti lintas disiplin, topik tidak mesti ya. Yang penting ada adalah tujuan pembelajarannya. Lalu nanti ada pengalaman belajar dengan eh, prinsip belajarnya. Misalkan mengaplikasi dengan prinsip bermakna dan menggembirakan, misalkan. Nah, itu yang mungkin akan ada penyesuaian di perencanaan belajar terkait dengan pembelajaran mendalamnya.